Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, tidak terasa kita sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang kita rindukan bersama. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pertama, Bapak, Ibu, kita perlu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Karena masalahnya tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadannya pasti tiba, pasti datang. Tapi kita semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala akan ajalnya ini. Walaupun tetap optimis kita akan bisa berjumpa dengan Ramadan. Jemaah sekalian, kalau sedikit mau merenung, coba jenengan lihat kanan kiri kita atau melihat kepada sebagian dari saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, salat tarawih dengan kita, takjil, berbuka puasa dengan kita, ngaji bersama dengan kita, tapi tahun ini mereka sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan yang mendahului kita ini dilapangkan alam kuburnya, diterima seluruh amal solehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi sih, hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka memang mendahului kita, tapi ujung-ujungnya kita juga akan menyusul, Pak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini, manusia ini, kita semua pasti akan merasakan yang namanya mati. Makanya kita perlu berdoa, Pak. Karena tidak ada jaminan memang apakah nanti kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pula juga berdoa sehat walafiat. Ya. Makanya ya akhi, kalau dengan lihat bagaimana doa orang terdahulu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kalau sudah mendekati Ramadan, minta keberkahan, berkah umur, artinya panjang umur, dan berkah kesehatan, berkah fisik ini. Bapak, apalah artinya kita masuk Ramadan tapi kemudian kita sakit? Kalau sakit, jelas sudah kita tidak bisa berpuasa. Kalau sakit, pastinya sudah kita tidak bisa salat malam, salat tarawih. Padahal dua momentum itu, Pak, dua kewajiban itu bisa menghapus dosa kita secara keseluruhan. Ya. Kalau kita sakit, kita juga tidak bisa membaca Al-Quran. Target-target ingin menghatamkan Al-Quran tidak bisa kita lampaui karena sakit. Karena sakit bahkan tidak bisa bekerja seperti ini, Bapak sekalian. Makanya spirit yang diperbuat oleh dulu para salafus saleh itu, seminggu 2 minggu menjelang Ramadan mereka bekam, Pak. Ya. Terlepas sampean suka atau tidak suka dengan bekam ini, tapi saya mengambil semangat mereka. Semangatnya apa? Semangatnya ingin sehat.
Tidak pingin di Ramadan sakit. Pokoknya Ramadan harus sehat walafiat. Makanya doa-doa mereka itu wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Jumpakan kami ya Allah dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Masya Allah, wa anta radin anna, dan kau rela ridho kepada kami semua. Nah jemaah sekalian, mudah-mudahan dua nikmat ini Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Kenapa jemaah sekalian? Inilah momentum tahunan yang Allah berikan secara khusus kepada kita umat Islam, Ramadan. Di situ ada puasa, Ramadan. Di situ ada salat tarawih, Ramadan. Di situ kita akrab dengan Al-Quran, Ramadan. Semua doa-doa kita tembus ke arus Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan kita berbagi. Ramadan, semua pintu-pintu surga futihat abwabul jinan, dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yughlaq minha babun. Tidak satu pun pintu surga yang ditutup oleh Allah. Ini sinyal Pak dari Allah. Allahu Akbar. Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas kita menjadi umatnya Rasulullah masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum yang luar biasa, Pak. Ya, di bulan Ramadan ughliqat abwabun niran, semua pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Allahu Akbar. Ya, terus walam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Bahkan Allah memproklamirkan dirinya walillahi mutaqa'u minan nar. Dan bagi Allah ada memang pembebasan buat umat Muhammad ini dari jilatan api neraka. Kalau sampean betul-betul menyiapkan diri, Pak, menyambut datangnya Ramadan dan mengisi Ramadan dengan benar, jemaah sekalian. Ini kesempatan luar biasa. Sekaligus jemaah sekalian, saya teringat kata-kata guru saya, jemaah sekalian. Ini Ramadan cara Allah untuk mengangkat derajat kita, Pak, supaya kita tidak kalah dengan umat-umat sebelum kita. Kita memang dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, Pak, secara kuantitas amal kita kalah. Umur mereka itu ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh, itu dakwahnya saja jemaah sekalian 950 tahun. Dakwahnya, Pak. Berapa umurnya? Luar biasa, kalah kita kalau dibandingkan dengan umat mereka, dengan mereka semua jemaah. Sementara kita ini antara 60-70 tahun. Panjang-panjang dikit 80 tahun jemaah sekalian. Setelah itu kita meninggal dunia, kalah kita. Karena Allah begitu cintanya kepada kita, begitu rahmatnya kepada kita, menyiapkan dalam satu tahun ada satu bulan momentum tahunan ini namanya Ramadan. Di situ ada pelipat gandaan pahala. Bayangkan ya, kalau satu persatu Pak ya saya renungi jemaah sekalian, jenengan sholat duhur seperti ini, Pak, jelas pahalanya kata Nabi 27 kalinya ya, karena berjamaah di masjid. Tapi di bulan Ramadan, Pak, dilipat gandakan lagi sampai 70 kalinya. Jadi 27 kali 2 kali 70 lagi ya jemaah sekalian. Salat sunnah di bulan Ramadan itu sama posisinya, nilainya, Pak, dengan salat wajib di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bahkan puncaknya nanti insya Allah sampai ketemu semua jemaah sekalian, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Itu juga momennya hanya satu malam saja, satu tahun jemaah sekalian. Dan ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu apakah malam 20, malam 21, malam 22 sampai malam 30, itu rahasia Allah. Makanya sampean mulai sekarang siapkan diri jemaah sekalian, menyiapkan diri untuk menyambut datangnya Al-Qadar ini. Yang kata Nabi, kalau kita berjumpa dengan malam Al-Qadar itu, subhanallah, posisinya, Pak, nilainya itu sama dengan kita beribadah khairun min alfi syahr, bahkan lebih baik jemaah sekalian daripada beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Belum tentu umur kita nyampe 83 tahun, Pak. Ini Ramadan tahun ini, Ramadan yang lalu, sebelumnya lagi, Pak, yang akan datang. Kalau setiap Ramadan kita jumpa dengan Al-Qadar, tidak kalah kita dengan umat-umat sebelum kita. Inilah jamaah sekalian, sekaligus tidak hanya sekedar kita ingin menandingi, Pak, nilai kita dengan umat sebelum kita, tapi itulah cara Allah kepada kita semua untuk bagaimana kita mengisi Ramadan ini
untuk dijadikan kita Pak kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya. Kita akan dibuat nol lagi Pak, bersih, tidak punya dosa. 11 bulan yang sudah kita lalui ini, dari mulai Syawal, ya, kemudian apa? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Rabiul Awal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian setelah itu apa namanya? Muharram, Safar, selama sampai 11 bulan jemaah sekalian, saya pikir tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari dosa, Pak. Tidak ada di antara kita yang kemudian bisa kemudian terus-menerus istiqamah dengan keimanan kita. Ya, maka Allah menyiapkan 1 bulan jemaah sekalian, nanti Pak, dosa 11 bulan itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat madrasah Ramadan ini. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Dan apa perlu kita persiapkan menjelang Ramadan ini, dan lalu bagaimana mengisi Ramadan? Saya langsung masuk saja Pak kepada ayat-ayat Ramadan ya. Insyaallah ayat ini tidak terlalu asing bagi kita ma'asyar muslimin, karena setiap Ramadan dibacakan ayat ini. Itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat itu jamaah sekalian. Ayat yang pertama dan kedua itu adalah satu kesatuan. Jadi ada 4 penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mari kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan-panggilan yang sangat mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita tidak punya iman, tidak connect Pak dengan panggilan ayat ini. Karena Allah nanti akan memerintahkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tapi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Sampai perlu bertanya Pak, nyambung nggak kita dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini? Kita ini orang beriman atau tidak? Maka sepakat para ulama menyambut Ramadan yang pertama kali itu apa? Menata iman kita dulu Pak. Ada i'dad al-imani, persiapan keimanan. Bagaimana kita menjaga iman kita ini, merawat iman kita ini? Karena nanti hadis-hadis Ramadan, hadis puasa, hadis salat malam, hadis menggapai, semua dikaitkan dengan masalah iman. Man shoma ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, saya sebelum masuk ke sini jemaah sekalian, monggo Pak kita pertanyakan bagaimana iman kita ini. Saya kok tidak yakin jemaah sekalian sampai akan menikmati berpuasa di bulan Ramadan kalau iman kita bermasalah. Saya tidak yakin antum juga akan bisa istiqomah menikmati salat malam, salat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, ruku sujud kepada Allah bisa menikmati kalau iman kita juga bermasalah. Nah, sementara iman itu kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqusu, iman itu naik, kadang juga apa? Turun, Pak. Itu karakter iman begitu. Yazidu bit ta'ati wal ibadati wal a'malis shalihat. Bertambah iman ini, kokoh iman ini, mantap iman ini kalau kita terlibat dengan ibadah, ketaatan dan amal-amal saleh. Artinya apa jemaah? Sekarang seharusnya Pak, hari-hari ini adalah hari-hari iman, hari-hari ibadah, Pak. Hari-hari ketaatan, hari-hari beramal saleh sebagai pemanasan kita untuk menyambut masuk datangnya bulan Ramadan ini, ma'asyar muslimin. Saya merenung jadinya Pak dari hadis Usama bin Zaid, riwayat Abu Dawud. Imam Albani hasankan hadis ini. Tak kuat si Usama ini Pak, kok melihat Nabi di bulan ini Pak, bulan Sya'ban ini kok semangat sekali beribadah. Padahal bulan Rajab biasa-biasa saja. Dan sebentar lagi kita mau Ramadan, kenapa nggak dimaksimalkan di Ramadan gitu? Tapi Nabi justru Pak mulai bulan ini Pak, Sya'ban ini semangat sekali Nabi sebagai persiapan jemaah sekalian. Tak kuat sih Usama bertanya sama Nabi. Ini satu-satunya sahabat Pak yang paling berani bertanya sama Nabi. Karena kecintaan Nabi namanya hibbu Rasulillah, sahabat yang dicintai sama Nabi. Ya Rasulullah, kata Usama ini. Naam ya Usama. Mali araka tasumu syahra minasyuhur. Ada apa engkau? Kok saya perhatikan tiap hari kau selalu berpuasa. Kok beda dengan bulan kemarin? Apa namanya bulan Rajab? Padahal bulan Rajab bulan mulia ini ya Rasulullah. Dan sebentar lagi kita mau puasa. Kenapa tidak puasa saja kita maksimalkan? Gitu.
Apa jawaban Nabi jemaah sekalian? Hadza syahr ay syahr Sya'ban ini Pak. Yaghfulu anhu katsirun minan nas. Banyak di antara kalian manusia ini melalaikannya. Lalai Pak, tidak memperhatikan dengan serius. Padahal di bulan ini turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin, diangkat, dicatat oleh malaikat. Catatan itu dilaporkan oleh Allah setiap saat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Aku ingin sekali ketika diangkat amalku ini aku dalam kondisi berpuasa. Memang ya akhi, kalau ditanya puasa yang paling banyak Nabi laksanakan di bulan apa? Di bulan ini Pak. Salat malam yang paling serius Nabi laksanakan di bulan apa? Di bulan ini jemaah. Kenapa Pak? Sebagai warming up pemanasan menyambut datangnya apa? Bulan Ramadan ini. Persis bahasa Allah Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman itu Pak, kalau kemudian care dengan ibadah, nyambung hablum minallahnya ma'asyal muslimin, ya, dengan Allah, Qur'annya dibaca lagi, salat malamnya dikerjakan lagi, 5 waktu di masjid tepat waktu, ya, kemudian puasa sunnahnya banyak dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah kita juga begitu seharusnya Pak. Maka i'dad iman ini, persiapan iman ini harus kita siapkan betul. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Ini pertama Pak, bagaimana mengisi Ramadan. Diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Cuma kata Allah la'allakum tattaqun. Ingat loh ya, puasa ini bukan hanya kewajiban untuk kamu, umat sebelum kita juga berpuasa ya. Orang-orang Yahudi itu berpuasa tentu dengan syariat keyahudiannya. Orang-orang Nasrani juga berpuasa tentu dengan sesuai dengan syariatnya. Nah Islam juga begitu Pak. Diwajibkan bagi kamu puasa supaya nanti kalian terformat, terbentuk menjadi manusia yang seutuhnya. Masya Allah. La'allakum tattaqun. Apa tattaqun di sini Pak? Saya katakan manusia yang utuh Pak, yang sempurna, sempurna imannya, sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya, sempurna perasaannya, sempurna cara berpikirnya, sempurna sikapnya. Betul-betul 1 bulan penuh sampai mengikuti proyek ini jemaah sekalian, selesai kita nih Pak. Kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya, menjadi manusia bersih, tidak punya dosa lagi jemaah sekalian. Nah ini pertama Pak. Ayo kita tanya, apa persiapan kita menyambut Ramadan ini? Itu berpuasa sunnah mulai saat ini. Bagi yang terbiasa puasa sunnah Pak, lanjut ya, lanjut. Bagi yang tidak sama sekali, ya memang sudah dimakruhkan sama Nabi Pak. Tapi ayo sampai hidupkan sholat malamnya, ya, sebagai pemanasan menghadapi sholat tarawih jemaah sekalian. Qur'annya dibaca mulai saat ini Pak. Saya kok tidak yakin sampai akan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kalau hari-hari seperti ini sampai tidak pernah menyentuh Al-Quran. Monggo Pak, dibaca Quran itu, ya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa. Ada apa dengan puasa ini? Saya melihat ada banyak sentuhan pembinaan Pak. Ini puasa sampai saya katakan kalau dijadikan proyek nasional Pak oleh pemerintah kita, selesai semua problem kita jemaah sekalian. Karena sentuhannya Pak luar biasa. Orang kalau berpuasa Pak, pertama hatinya suci, bersih. Ada ketulusan, ada keikhlasan. Orang kalau menikmati puasa Pak akan tertata kesabarannya. Pasti sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bermaksiat, sabar menjalankan hukum Allah. Puasa. Orang kalau sabar pasti jujur. Tidak ada ceritanya orang sabar Pak bujuan, ngerjain orang. Pasti jujur Pak. Tepat waktu ke kantor, tepat waktu pulang kantor. Takut jamaah sekalian kalau dia tidak mau jujur jamaah sekalian. Merusak nilai puasanya. Orang kalau puasa pasti disiplin Pak. Disiplin sahur. 1 bulan loh kita ini Pak, suruh bangun sebelum subuh untuk makan. Disiplin berbuka puasa. Kalau berbuka puasa sih disiplin semua ya. Ya, insya Allah kalau berbuka puasa jamaah sekalian sampai detik-detiknya Pak disiplin semua jamaah sekalian. Ya, disiplin membaca Al-Quran, disiplin salat berjamaah ke masjid, masya Allah, disiplin iktikaf. Oh luar biasa ini Pak. Tanpa kita sadari. Dengan puasa juga kita dilatih untuk punya kepekaan sosial. Rasa lapar yang sampean rasakan Pak seperti siang ini, langsung ingatkan Pak, kaitkan dengan bagaimana saudara kita yang
berbulan-bulan tidak makan di kolong jembatan itu, atau saudara kita sedang berjuang berjihad di Palestina, di Grozny, di di Mindanao, di Patani, ya, di Rohingya dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak. Ujian begini jamaah sekalian membuat kita muncul kepekaan, kepedulian kepada sesama jamaah sekalian. Kalau bicara ikhlas Pak, saya di mana-mana saya menyampaikan masalah ini, tidak ada Pak ibadah yang melatih instan kepada kita untuk ikhlas daripada puasa ini. Salat Pak, kadang-kadang masih banyak di antara kita salat karena tidak enak Pak. Teman-teman ke masjid, masa saya tidak ke masjid gitu. Masih ada perasaan begitu. Ya tidak apa-apa, ini tidak enak yang positif jamaah sekalian. Tapi lama-kelamaan nanti jadi enak betulan. Ya, orang kalau haji Pak, umroh, rasanya semua orang sak kampung mau diundang semua untuk tasyakuran Pak, supaya datang ke rumah kita. Ini tipis Pak, antara kita mengundang mereka minta doa doa ketulusan dari mereka, atau kita ingin memproklamirkan diri, saya ini mau umroh, saya ini mau haji gitu. Supaya tahu kalau kita mau haji gitu. Ini tipis jemaah sekalian. Apalagi berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat. Saya semua orang harus tahu dengan apa yang kita berikan ini. Tapi kalau puasa siapa yang tahu Pak? Tidak ada yang tahu kecuali kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Kata Nabi menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsinya itu, kullu amal ibni adam lahu. Memang semua perbuatan anak manusia itu langsung diganjar oleh Allah dan kelihatan pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li. Sungguh orang yang berpuasa itu untukku memang. Taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makannya karenaku. Dia tidak minum karenaku. Memang betul Pak. Tuh, jatuh sendiri. Memang betul jamaah sekalian. Ini ilustrasi Pak ya. Saya hobi beli kates Pak. Saya hobi makan kates Pak, pepaya Pak. Sampai saya punya langganan Pak. Di Ampel itu biar bisa ngajar tiap Selasa ada ibu. Dia kalau tak bagus katesnya tak dijual ke saya Pak. Jangan Ustaz, kurang bagus. Subhanallah. Memang agak mahal dikit, 20 bisa 20 bahkan sampai 30 ribu, agak besar katesnya Pak. Itu satu keluarga bisa dimakan 2-3 hari jemaah sekalian. Kemudian saya potong-potong, memang pas Pak, tebelnya, merahnya, manisnya pas betul. Cuma saya teringat kebiasaan orang tua kita dulu Pak, kates dikasih jeruk lemon Pak, jeruk nipis jemaah sekalian. Terus biasanya dikasih gula dikit. Ya, sebenarnya gula ini hanya saya teringat masa lalu saja Pak. Ya, kemudian saya masukkan kulkas Pak. Saya biasa habis pulang dari masjid, sebelum saya makan saya buka kulkas Pak. Siang-siang begini itu kan udara kulkas langsung menerpa jidat saya nih Pak. Badan saya dinginnya enak gitu. Terus saya nyucuk Pak, duduk nyucuk pepaya itu Pak. 3 sampai 5 tusukan jemaah sekalian. Saya makan sebelum saya makan siang Pak. Nikmatnya luar biasa. Tapi kenapa Pak di bulan Ramadan tidak bisa berbuat lagi Pak? Katesnya ada loh Pak, apelnya ada loh Pak, anggurnya juga ada. Kenapa kita tidak bisa lagi? Padahal istri di kamar Pak, tidak ngelihat kita makan itu. Pembantu di atas Pak, dia lagi nyetrika, tidak ngelihat apa yang kita perbuat. Anak-anak semua pada sekolah, pada bekerja. Kenapa kita kok tidak bisa nyusuk Pak? Kenapa? Karena sampai merasa dipantau oleh Allah, saya lagi puasa ini. Makanya orang kalau berpuasa Pak pasti ikhlas Pak. Cuma tinggal sekarang bagaimana kualitas puasa kita ini ma'asyarul muslimin. Berkualitas tidak puasanya Pak. Karena kita menginginkan puasa tidak hanya puasa makan dan minum saja ya, tapi puasa mata untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai sudah Pak ya. Kebiasaan nonton YouTube kebanyakan Pak di siang hari Ramadan kurangi Pak. Bahkan sudah selesai sudah Pak. Saya sejak 1 bulan ini Pak tidak mau melihat yang namanya Instagram wala YouTube wala apa, tidak mau Pak. Sudah, kalau buka itu hanya guru saya Pak. Saya buka, saya kan punya kebiasaan 1 jam sebelum tidur setelah saya doa saya buka pengajian. Ya, kuliah-kuliah dari mereka semuanya jemaah sekalian. Yang lainnya selesai sudah. Ini ganggu kita Pak. Orang kalau berpuasa maksiat mata Pak, nilai puasanya berkurang. Orang kalau berpuasa Pak kemudian tidak bisa menahan pendengarannya Pak, puasa telinga pula, akhirnya dengarkan gosip, nyanyian segala macam, berkurang pahala puasa kita. Ibarat sampean bekerja Pak, tapi tidak dapat hasil Pak, bekerja. Dinilai oleh Allah sambil bekerja Pak, bekerja sepanjang hari keluar, tapi tidak dapat hasil.
Ya hanya terjebak dengan rutinitas tahunan kayak gitu Pak, tidak ada nilainya puasanya. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan zur yang penuh dengan tipu-tipu Pak. Omongan kotor, omongan jorok, omongan namimah, mengadu domba, omongan fitnah, menggunjing orang, berbohong, ya, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Sepertinya Allah enggak butuh, kata Nabi, kalian berlapar-lapar seperti itu, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini Pak, tidak hanya puasa perut dan di bawah perut jemaah sekalian, tapi mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan pikiran kita Pak, mempuasakan tangan kita untuk tidak menyentuh kepada lawan jenis kita Pak. Semuanya puasa Pak. Nah, puasa yang seperti itu jemaah sekalian, yang punya nilai di mata Allah dikatakan la'allakum tattaqun. Terhormat Pak, 1 bulan loh Pak. Tidak punya modal Pak. Ini training dari Allah, tidak pakai biaya Pak. Tiap tahun asal sampean memahami betul. Makanya saya katakan kalau ala kaidahnya kalau proyek Ramadan ini Pak dijadikan proyek nasional, selesai urusan bangsa ini ma'asyiral muslimin. Orang semua pada jujur, ya, orang semua pada ikhlas, orang semua pada apa? Pada sabar Pak. Orang semua pada punya kepekaan sosial satu sama lain. Kenapa? Tuntutan dari puasa yang dia lakukan seperti itu. Oke, ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua apa jemaah sekalian? Arahan Allah pada ayat itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini sepakat jemaah sekalian para ulama menafsirkan ayat ini, zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Pak, jangan sampai hari-hari kita tidak menyentuh Al-Quran sama sekali jemaah sekalian. Kata Aisyah, Pak Ibu kita radhiyallahu anha, ya, Aisyah mengatakan, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma' aswatun nahl min kulli makan. Kami mendengar ada dengungan suara lebah dari berbagai macam penjuru. Di rumah-rumah kami, di kantor-kantor kami, di pasar-pasar kami, di lorong-lorong di mana kami biasa berjalan, di situ banyak orang baca Quran. Di mana lagi? Apalagi di masjid-masjid kami, min qiraatil Quran, karena semua sahabat mendengung Pak membaca Al-Quran. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca Yasin Pak, yang satu baca Tabarak, yang satu baca Al-Waqiah, yang satu baca Ar-Rahman, yang satu baca surat Al-Imran. Semua baca dengan suara mendesah Pak. Kayak ada dengungan suara lebah jemaah sekalian. Nah saya berharap Pak, monggo kalau perlu sampean Pak dari rumah Pak, mobil Pak, cari channel-channel yang radionya radio Quran Pak. Kalau tidak flash disk Pak, sampean download sekarang Pak, cari 30 juz. Dari rumah Pak, Allahu Akbar, sampai dengan Al-Quran. Insya Allah kalau setengah jam itu Pak, bisa 1 juz jemaah sekalian. Iya kan? Nanti pulang Pak 1 juz lagi, anggap sudah setengah juz Pak. Nanti pulangnya setengah juz, berarti pulang bolak-balik mobilnya Pak baca Quran 1 juz. 1 bulan khatam. Mobilnya bisa khatam Quran jemaah sekalian gitu Pak. Di rumah begitu Pak. Televisi kita hanya ada 2 channel saja. Channel Mekah, channel Madinah. Tidak ada channel yang lain. Pokoknya hari-hari ini adalah hari-hari Quran Pak, dan rasakan berkahnya Pak. Quran itu apa kata Allah? Hudan, petunjuk. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Ada bayyinah, memberikan penjelasan meraih keberkahan dan hidayah ini. Kemudian ada furqan, pembeda buat kita Pak. Tahu mana jalan ke surga, jalan ke neraka. Itu Quran Pak. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang baik. Itu Quran jemaah sekalian. Kemudian Quran itu apa? Rahmah Pak, kasih sayang dari Allah. Rahmat dari Allah. Orang kalau suka baca Quran pasti lembut Pak. Quran itu syifa. Quran itu nur Pak. Apa nur jemaah sekalian? Cahaya Pak. Berarti kalau kita punya cahaya tidak akan gelap hidup kita jemaah sekalian. Itu karena Quran. Dan kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran bisa memberikan petunjuk Pak ke jalan yang lebih lurus Pak. Bukan lurus lagi Pak, tapi lebih lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akrab dengan Al-Quran. Saya belum bicara pahala membacanya Pak. Aduh ini dahsyat lagi kemana-mana ma'asyar muslimin. Ayo Quran, di mana-mana Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Inna anzalnahu, apa kata Allah? Fi lailatul qadar. Diturunkan Quran pada malam Al-Qadar itu jemaah sekalian. Nah, saudara, yang terakhir Pak. Allah mengatakan pada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat Pak, ayat Ramadan semuanya, Mas sekalian. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengijabai, aku pasti menjawab, mendengar doa-doa yang dia minta kepadaku. Ini juga sepakat para ulama, Pak. Perbanyak sampean doa di bulan Ramadan. 24 jam hari-hari Ramadan, Pak, adalah hari-hari doa. Doa istighfar, doa masuk surga, doa dijauhkan dari neraka, doa apa saja. Kalau perlu sampean catat, Pak. Apa harapan-harapan sampean, hajat-hajat sampean yang belum terpenuhi, Pak, minta di bulan Ramadan. Dan perhatikan kata Nabi, 2 momentum yang sangat jitu, Pak. Langsung tembus ke arsy Allah doa sampean. Kapan itu? Di waktu sahur, ad-du'a inda sahur, wa du'a inda iftar. Berdoa ketika sedang berbuka puasa. Memang dua-duanya ini Bapak Ibu, ya apa ya, agak berat memang, Pak. Kalau sahur kadang kita ngantuk, ya. Atau sahur, Pak, buka televisi acaranya itu ketawa-ketawa semua, Pak. Hanya habis momentum sahur, Pak, lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada malam, Pak, di waktu sahur tolong, Pak, sampean berdoa pada Allah. Minta apa saja, asal adab-adabnya, etika-etikanya sampean jaga. Terus yang kedua, ini juga sering kita lupa, doa ketika sedang berbuka puasa. Memang doa minimalisnya sih dari Rasulullah, Pak. Zahabadz dzama'u wahtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Itu doa minimalis, Pak. Tapi setelah itu berdoa kata Nabi. Karena doa ketika sedang berbuka puasa itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, Pak, katanya memproklamirkan diri kita. Tuh lihat malaikatku. Wahai malaikatku, hambaku, dari mulai subuh dia tidak makan karena aku. Dia berhaus-haus karena aku. Di saat sudah tiba waktunya berbuka puasa, berbagai makanan, berbagai macam rezekiku sudah ada di hadapannya. Dia masih ingat kepadaku. Dia berdoa kepadaku. Apa kata Allah? Seluruh apa yang diminta oleh hambaku pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Eman loh, Pak. Selama 30 malam sampean, Pak, 29 malam pas lagi sedang berbuka puasa, doa. Apalagi doanya, Pak, diamini oleh istri, diamini oleh anak-anak, Pak, ya Allah. Sampai qamat dikumandangkan. Itu momentum yang luar biasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua jemaah sekalian. Antum semua kita yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, inilah momentum tahunan bagi kita. Mudah-mudahan peluang-peluang amal saleh dibuka lebar kepada kita semua dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.